Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita melanjutkan pertemuan kedua dari pertemuan yang lalu anak-anak. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu, membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua, kita dan keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya penyakit, terutama virus corona COVID-19 anak-anak yang sekarang semakin gencar, semakin luar biasa perkembangannya. Kita hanya memohon kepada Allah perlindungan dan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Kita baca Al-Fatihah khususnya untuk keluarga besar kita, Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Perigian dan semua siswa-siswi dan keluarga yang ada di rumah. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan meskipun kita belajar melalui daring anak-anak, tidak bertemu dalam kelas, mudah-mudahan kita tetap mendapat ilmu yang barokah, manfaat. Tetap semangat belajar ya. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah dengan iringan doa yang tadi, ala hadihi niyatis sholihah biridhaka ya Allah min syafaati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khadir Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi karam al-hadi al-tayyib jami' syayikhina sallallahu syai'u lillah lana wa lahumul fatihah. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan yang lalu. Ada sebagian yang saya ulang. Ingat ya, kita nanti untuk rukun iman ini kita tuntaskan sampai rukun iman yang ke-6. Kalau yang kelas 7 dulu kita awal mempelajari rukun iman yang pertama, iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Di semester 2 iman kepada malaikat Allah. Nah sekarang di kelas 8 semester awal ini kita sampai di rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah ya. Seperti yang slide dapat kamu lihat bahwa rukun iman kepada kitab Allah itu adalah rukun yang ketiga ya. Ketiga. Iman itu secara bahasa masih ingat ya, artinya percaya atau yakin. Yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Ada berapa? Ada 4 macam ya. Ada 4 macam, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebagai gambaran anak, baik garis kuning saja. Maaf, saya hapus dulu. Kitab-kitab yang 4 itu ya, yang wajib kita percayai keberadaannya semuanya. Tetapi untuk mengamalkannya dan pandangan hidup kita di dunia ini hanyalah Al-Quran ya. Al-Quran itu yang patut kita panuti sekarang ini karena sebagai kitab suci kita, seperti itu ya. Baik anak, di slide berikutnya ini saya rinci nama kitab dan nabi penerimanya, bahasa yang diterima, dan ditujukan kepada siapa. Ini agak kurang lebar tadi saya membuat tabelnya ya. Yang pertama sesuai dengan urutannya ya, urutan turunnya, yaitu pertama kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Bahasanya bahasa Ibrani. Abad ke-12 SM. Apa SM itu? Sebelum Masehi. Jadi sebelum ada tahun Masehi kurang 12 tahun, kurang 12 abad anak-anak, kurang 12
15 abad itu turun kitab Taurat. Kepada siapa diturunkannya? Khusus ke kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur turunnya pada Nabi Daud, bahasanya bahasa Kipti. Kapan diturunkan? Abad 10 sebelum Masehi, arti 10 abad sebelum masuk ke Masehi. Itu juga diturunkan kepada kaum Bani Israel, tapi umatnya Nabi Daud alaihissalam. Beda ya dengan Nabi Musa, ganti pun. Jadi kitab Taurat tidak berlaku. Injil juga begitu, turunnya kepada Nabi atau Rasul Nabi Isa alaihissalam, bahasanya bahasa Suryani anak-anak. Turunnya abad 1 Masehi kepada siapa? Kaum Bani Israel yang menjadi umatnya Nabi Isa, terkenal dengan kaum Nasrani. Jadi waktu kelahiran Nabi Isa itu dijadikan awal permulaan tahun Masehi, tahun 1 Masehi. Makanya kitab Injil turun pada abad 1 Masehi. Sedangkan Al-Quran itu turun kepada Nabi kita, hafal kita ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Turunnya dalam bahasa Arab. Kapan turunnya? Abad 6 Masehi. Ditujukan kepada siapa? Ini yang membedakan dengan kitab-kitab terdahulu. Khusus Al-Quran itu diturunkan kepada semua umat manusia dan kaum jin, bukan hanya orang Arab saja. Itulah perbedaannya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain ya. Berlaku untuk seluruh umat manusia. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kitab Taurat. Kitab Taurat itu penjelasannya seperti ini ya. Turunnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nama Taurat itu artinya hukum atau syariat. Nah, pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Karena itu ya tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Nah, adapun bahasanya yang digunakan adalah bahasa Taurat itu bahasa Ibrani. Isinya anak itu terkenal dengan nama 10 firman Allah. Apa saja itu? Nah, ini yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga itu larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat perintah menyucikan hari Sabtu. Itu di kitab Taurat anak-anak. 5 perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam larangan membunuh sesama manusia. Yang 7 larangan berbuat zina. 8 larangan mencuri. Yang ke-9 larangan menjadi saksi palsu. Yang terakhir ke-10 larangan mengambil hak orang lain. Makanya terkenal isinya dengan nama 10 firman Allah. Kita lanjut kitab yang kedua anak-anak, namanya kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud atau Bani Israel ya. Nah, bahasanya bahasa Kipti. Isinya berupa doa, munajat kepada Tuhan yang disebut mazmur atau nyanyian rohani. Makanya Nabi Daud itu terkenal dengan suaranya sangat merdu anak-anak. Kitabnya juga banyak berisi nyanyian rohani. Nah, seperti itu ya. Nah, fungsinya kitab Zabur itu penyempurna dan pembatulan dari kitab Taurat. Seperti itu. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Diwahyukan di daerah Yerusalem. Ketika ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Nah, sekarang macam-macam sudah Injil anak-anak ya, bahasanya macam-macam. Nah, kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa saat itu yang disebut sebagai kaum Nasrani. Isinya secara umum tentang satu perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT. Ya, satunya satu ya. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang Rasul setelah Nabi Isa, Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu di Injil dijelaskan seperti itu anak-anak. Nah, baik, selanjutnya
yang terakhir kitabnya adalah kitab Al-Quran. Ini beda sekali anak-anak. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir ya. Abadnya abad ke-7 Masehi. Ada yang bilang abad ke-6, ada yang bilang abad ke-7, gak apa-apa ya. Abad ke-7 Masehi. Kurun waktunya sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi. Di abad ke-6 ya. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah SWT sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi menyempurnakan kitab sebelumnya juga membenarkan bahwa memang turun kitab Allah yang bernama Taurat, Zabur, dan Injil, seperti itu. Wahyu pertama yang diturunkan itu di Gua Hira di kota Mekah, anak-anak, namanya Gua Hira, yaitu turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, selanjutnya setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau sekitar 23 tahun. Nah, isinya secara umum ada 5 materi yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama itu akidah atau keyakinan, yaitu hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti harus mengesahkan Allah, meyakini malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, dan sebagainya, tentang akidah. Yang kedua isinya tentang akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. Yang ketiga berupa ibadah isi Al-Quran itu. Apa itu ibadah? Yakni berkaitan dengan tata cara beribadah kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang keempat berisi muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir, yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu dalam Al-Quran itu menceritakan kisah orang-orang nabi-nabi umat terdahulu, seperti itu ya. Untuk Al-Quran anak, dalam sejarahnya tercatat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu memang betul-betul secara bertahapnya, sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Kurun waktunya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih sekitar 23 tahun. Al-Quran itu sendiri terdiri dari 30 juznya 30. Ada 114 surat, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai terakhir An-Nas. Dan ayatnya jumlahnya 6.666 ayat. Hikmahnya anak-anak dengan adanya kitab-kitab Allah itu ada banyak, ini ada 8. Ada 1 bisa memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menuntut kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang terdahulu, bisa kita jadikan pelajaran. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluknya. Yang kelima, kita bisa mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Keenam, hati manusia, hati kita menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Al-Quran itu luar biasa, anak, mengajarkan toleransi, saling menghormati. 8, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Al-Quran itu mengajarkan kesabaran anak-anak ya. Nah, ini bagian terakhir anak-anak. Selain kitab Allah ada yang namanya suhuf. Apa itu suhuf? Wahyu Allah ya, yang diberikan kepada Nabi atau Rasul berupa lembaran-lembaran dan tidak dibukukan dalam bentuk kitab. Jadi sama-sama wahyu Allah. Jadi kalau kita cari persamaannya, suhuf dengan kitab-kitab Allah itu sama-sama wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Cuma ada perbedaannya. Nah, itu sudah saya buatkan tabel. Bedanya itu ya, kalau kitab dibukukan dalam bentuk buku, kalau suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Suhuf kurang lengkap isinya, kalau kitab lebih lengkap. Masa berlakunya suhuf tidak sepanjang kitab. Kalau kitab lebih lama masa berlakunya, kalau suhuf lebih singkat.
Nah, di antara para nabi yang mendapatkan suhuf itu antara lain satu Nabi Adam, menerima 10 suhuf Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Syed alaihissalam itu menerima 50 suhuf. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Nah, yang keempat dan kelima ini Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam itu menerima 10 suhuf. Itu sering kita dengar anak-anak ya, ketika sholat Jumat biasanya imam membaca surat Al-A'la terakhir suhufi Ibrahim wa Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi yang menerima suhuf itu di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di antara 5 nabi dan rasul ini anak-anak, ada satu nabi yang menerima kitab Allah juga sekaligus menerima suhuf. Siapa? Bisa kamu tebak? Yang kelima ya, Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam itu menerima kitab Taurat, juga menerima suhuf. Nah, seperti itu anak-anak. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Setelah ini saya berikan ada soal di live worksheet. Nah, itu kamu kerjakan anak-anak live worksheet. Tinggal klik saja, nanti masuk ada soal dalam bentuk PDF. Itu setiap ada kotak kuning itu harus kamu isi anak-anak. Di paling atas sebelah kanan itu ada kotak kuning, isi nama dan kelas. Isi namamu lengkap, terus di enter, bawahnya kelas 8 ya, kelas 8 apa? Tulis ya, seperti itu. Lanjut di bawahnya ada soal 1 sampai 20. Setiap ada nomor 1 ada di titik, saya siapkan kotak kuning, itu kamu isi dengan huruf. Ada jawaban A, B, C, D, mana yang kamu anggap paling betul itu kamu ketik di situ. Kalau yang betul A ya ketik A, menurut kamu yang betul B ya ketik B. Kerjakan sampai terakhir sampai 20. Kalau sudah, klik finish, terus tulis nama kamu, nama kelas, dan terakhir isi mata pelajarannya, lalu klik send atau kirim. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti setelah selesai hasilnya ada paling atas itu, saya ingin kamu screenshot saja, kirim ke grup tugas kelas kamu ya, di grup tugas ya, kirim screenshotnya di grup tugas kelas 8, masing-masing kelas kamu ada sendiri. Sampai sini anak-anak, selamat belajar. Semoga yang saya sampaikan menjadi ilmu yang berkah manfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.